Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu emiten yang menurut saya besar potensinya ke depannya, mengingat harga sahamnya pada saat saya membuat video ini masih sangat turun signifikan ke harga terendahnya, yaitu saham Pegas atau perusahaan gas negara. Pada saat saya membuat video ini, harga emiten ini berada di harga 1145. Nah, secara umum kita lihat dari pergerakan harga sahamnya, di sini dia pernah mencapai titik signifikannya itu atau maksimalnya di tahun 2013 dan juga di tahun 2014 di titik resisten paling maksimal itu di 6 ribuan, teman. Dan sekarang harganya hanya berada di angka 1000-an. Nah, ini kenapa salah satu alasan saya katakan emiten ini sudah cukup jauh turun harganya dari signifikansi harga yang pernah diraihnya. Tapi apakah memang fundamentalnya memang mencerminkan harga yang seperti itu? Nah, langsung saja saya akan bahas kembali seperti biasa dari fundamentalnya. Untuk emiten ini memang sudah mengeluarkan laporannya sampai dengan kuartal ketiga, di mana dia mencatatkan laba sebesar 3 triliun. Emiten ini memang terjadi penurunan laba dari periode sebelumnya di tahun 2022, masih menurun 40% dari laba yang pernah diraihnya di tahun 2022, yaitu sebesar 5,1 triliun. Nah, sekarang terjadi penurunan signifikan dari labanya. Hal-hal apa saja yang membuat penurunan tersebut? Seperti biasa, saya akan melihat dari laporan kuartal ketiga atau laporan terakhir yang sudah dikeluarkan dari perusahaan ini. Dan di sini terlihat dari sisi pendapatan. Sebenarnya dari sisi pendapatan performanya meningkat. Kita lihat di sini dari 2,641 dalam dolar Amerika Serikat, ternyata meningkat menjadi 2,690. Nah, di sini bisa disimpulkan ternyata dari sisi core bisnisnya atau pendapatannya itu meningkat. Nah, hal apa saja yang membuat terjadinya penurunan laba bersih tadi? Yang pertama, dari beban pokok pendapatannya ini terlihat memang meningkat dari 2,034 dalam dolar menjadi 2,167. Sehingga terlihat dari laba brutonya sendiri menurun dari 607 juta dalam dolar menjadi 523 jutaan. Nah, di sini memang bisa disimpulkan ternyata dari beban pokok pendapatannya yang cukup signifikan terjadi peningkatan sehingga memang mengakibatkan penurunan dari labanya, baik dari laba bruto maupun laba operasinya. Nah, hal tersebut merupakan hal yang bagus menurut saya karena memang dari sisi performance, emiten ini tidak ada masalah. Dia bisa meningkatkan labanya, maksud saya pendapatannya, tetapi memang karena adanya faktor-faktor lain seperti beban pokok dan juga beban-beban lainnya yang juga meningkat. Oleh karena itulah mungkin adanya tergerus dari sisi labanya. Dari sini kita lihat dari kuartal per kuartal dari 2022 dan 2023 sebenarnya tidak terlalu beda dari sisi labanya. Kurang lebih 100 juta dalam dolar yang jadi perbedaan. Dan secara annual tadi kita lihat dari Excel-nya, dari secara annual memang terlihat banyak sekali perbedaan. Tapi saya yakin untuk nanti kalau memang sudah dikeluarkan laporan kuartal terakhir di tahun 2023, saya yakin perbedaannya dengan tahun 2022 itu tidak terlalu signifikan, walaupun memang terjadi penurunan laba secara tahunan di tahun 2023. Tapi hal tersebut saya rasa tidak menjadi masalah, karena mungkin memang adanya peningkatan atau tidak efisien dari beberapa pos dari laporan keuangan dari emiten ini. Yang jelas dari sisi pendapatan tadi, pendapatannya itu meningkat, itu cukup jelas terlihat dari laporan kuartal ketiganya, dan mungkin diharapkan nanti di kuartal terakhir atau secara annual nanti pendapatannya diharapkan kemungkinan akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari periode secara annual tahun 2022. Nah, ini merupakan poin yang menjadi perhatian saya juga, karena sebenarnya penurunan laba yang kita lihat dari laporan itu bukanlah diakibatkan dari penurunan performance, tapi adanya ketidakefisienan dari beberapa beban seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, kita lanjut ke ekuitas. Untuk ekuitasnya memang terlihat menurun. Di sini dari 41 triliunan dalam rupiah menurun menjadi 38. Nah, mungkin penurunan ekuitas ini diakibatkan karena mungkin adanya pembayaran dividen
yang mungkin diatribusikan di tahun 2023 atas dasar laba tahun 2022. Jadi wajar saja kemungkinan adanya penurunan dari ekuitasnya. Di sini tercatat penurunan sementara sampai dengan kuartal ketiga itu sebesar 7%. Baik, dilanjutkan ke EPS-nya. EPS-nya memang di sini terlihat menurun walaupun sudah disetahunkan dari 212 menuju 169. Itu wajar saja karena memang tadi ada penurunan dari laba. Untuk saham beredarnya tetap sama sebesar 24 miliar lembar. Dan di sini terlihat untuk utangnya juga hal yang menjadi faktor positif menurut saya dari emiten ini, terjadinya penurunan utang yang bisa dikatakan cukup signifikan dari 59 triliun di periode sebelumnya menjadi 48 triliun. Berarti kurang lebih ada penurunan 11 triliun, teman-teman. Secara lebih jelas kita lihat dari grafik utangnya. Di sini utangnya memang terlihat menurun signifikan dari periode 2022 sampai dengan periode kuartal ketiga 2023. Tapi walaupun seperti itu, kalau kita lihat dari sisi DER-nya, utang dibandingkan dengan ekuitasnya, utangnya masih lebih tinggi dari aset bersih dari emiten ini, yaitu 48 triliun untuk utangnya, sementara ekuitasnya hanya 38,5 triliun. Baik, untuk nilai ROE-nya juga, kalau kita setahunkan sudah berada di angka 10%, nah ini menjadi salah satu hal yang membuat saya melirik emiten ini, karena ROE yang tinggi itu sebenarnya sudah mencerminkan performa laba yang cukup tinggi apabila dengan perbandingan terhadap ekuitasnya. Berarti dengan ekuitas sebesar 38,5 triliun tadi, dia sudah mampu menghasilkan 10% dari total ekuitasnya, yang artinya ini cukup efektif dan cukup bagus untuk emiten ini. Atas dasar laporan tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk nilai bukunya itu berada di angka 1.590 per lembar saham, yaitu nilai buku 1, buku wajar, dan juga nilai per wajarnya itu seharusnya di angka 1.694. Nah, seperti biasa saya rata-ratakan, seharusnya emiten ini bisa mencapai harga stabil atau wajar di angka 1.642 sesuai dengan fundamentalnya. Karena terlihat dari PBV-nya saja masih terjadi angka yang di bawah angka 1. Untuk lebih jelasnya, mungkin pada saat saya membuat video ini tadi harganya berada di angka 1.140. Jadi langsung saya di sini saya coba ganti ke angka 1.140. Berarti dicatat di sini untuk PBV-nya itu masih berada di hargai 0,7, belum nyampe 1 kali PBV, dan juga nilai PER-nya masih cukup bagus menurut saya di angka 6,7 di bawah 10 untuk per wajarnya. Sehingga didapat nilai MOS ini masih di angka 30% pada di harga 1.140, yang artinya masih resikonya sudah cukup kecil untuk turun dari harga sekarang. Walaupun memang kemungkinannya masih ada, seperti contoh ke harga 1.000 misalnya, dan ke harga yang lebih rendah lagi. Tetapi yang jelas dari harga saham sekarang itu sudah terlihat jelas penurunannya dari kita lihat secara sekilas dari grafiknya, teman-teman. Nah, kemudian untuk harga wajar dari emiten ini yang pernah diraih secara historis, yaitu di angka 2.245. Ditandain dengan nilai PBV wajarnya di angka 1,1 dan PER-nya malah dihargai wajar sebenarnya secara historis itu di angka 15. Nah, oleh karena itu, harga wajar emiten ini sesuai dengan harga historis itu berada di angka 2.245. Nah, ini kenapa saya katakan emiten ini masih jauh di bawah harga wajarnya dan cocok untuk dijadikan peluang investasi, teman-teman. Nah, bagaimana dari sisi teknikal? Nah, dari sisi teknikal saya akan mencoba memaparkan sedikit. Untuk harga saham sekarang ini memang terlihat sebenarnya terjadi bullish dari pada saat periode COVID di tahun 2020 bulan Maret. Tapi yang kita lihat di sini adalah harganya turun kembali setelah menyentuh harga titik resisten, menurut saya resisten kuat di angka 2.000. Dan ternyata tidak tanggung-tanggung harganya turun kembali ke harga 1.000. Nah, ini yang saya katakan, kemungkinan besar memang bisa terjadi penurunan ke 1.000, teman-teman. Bisa saja terjadi. Nah, di sini merupakan hal yang menjadi titik support paling kuat menurut saya. Dan untuk jebol dari harga 1.000, saya rasa emiten ini akan cukup sulit, teman-teman. Karena di sini terlihat adanya support kuat di tahun 2008 pada saat krisis moneter, dan juga di tahun 2021 di bulan Juli. Dan kemungkinan besar kalau memang emiten ini turun ke harga 1.000, saya rasa itulah waktu yang tepat untuk mengakumulasi secara signifikan. Karena saya yakin untuk emiten Pegas ini, teman-teman, ini akan
paling wajar sebenarnya harus dihargai di atas angka 1.500 sesuai dengan fundamental tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, inilah kenapa saya katakan untuk emiten ini sebaiknya memang sudah boleh dicicil beli pada harga sekarang, dan kalau memang dia turun ke harga 1.000, itu saatnya untuk akumulasi lebih banyak lagi teman-teman. Karena saya yakin kalau saya lihat dari pergerakan sahamnya, ini akan segera memantul kembali dari harga 1.000, kemungkinan besar akan menuju ke harga 1.500 tadi, sesuai harga fundamental, ataupun ke harga historis berada di angka 2.000. Baik, untuk sentimen dari beberapa media, saya di sini terlihat cukup mengejutkan ya untuk Pak Lee Peng-hung. Sebenarnya ada isu membeli saham Pegas. Mungkin tadi disebabkan karena nilai buku dan juga nilai fairnya masih berada di bawah nilai wajarnya. Mungkin itu salah satu alasan beliau untuk kemungkinan akan membelinya. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman, untuk emiten ini juga termasuk rutin memberikan dividen. Dan pada saat harga saham sekarang, untuk nilai dividen yieldnya itu berada di angka 12%. Dengan catatan memang membagikan dividen sesuai dengan jumlah dividen per share yang terjadi di tahun 2022. Saya rasa memang karena terlihat adanya penurunan dari pendapatannya ataupun laba bersihnya, saya rasa tidak akan sebesar itu. Tetapi prediksi saya, kalau misalnya emiten ini membagikan dividen kurang lebih untuk payout ratio-nya itu di atas 60%, kemungkinan besar masih bisa di atas 5%, ataupun mungkin di atas 10%. Baik, beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan untuk emiten ini tadi. Untuk harga saham sekarangnya masih berada jauh di harga wajarnya maupun harga historisnya. Jadi saya rasa ini adalah emiten yang cocok untuk dilakukan investasi dalam jangka waktu medium sampai long term, teman-teman. Karena yang satu hal, dia rutin juga membagikan dividen dan juga potensi menuju ke sana cukup besar. Dan perlu kita ketahui juga dari sisi teknikal, harga sahamnya juga tadi sudah menuju ke bottomnya secara support kuat di harga 1.000, dan itu merupakan hal yang menjadi peluang bagi teman-teman investor mungkin untuk mengakumulasi emiten ini. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham Pegas. Kalau teman-teman boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.